Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitaria Puji Cahyani dengan NIM 53010200209. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas SPI Klasik untuk memenuhi nilai UTS. Kepada yang terhormat, Bapak Ahmad Faidi M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah SPI Klasik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Khulafaur Rasyidin. Apa itu khilafah? Khilafah menurut bahasa yaitu al-khulafa, berasal dari jamak al-khalifah, artinya pengganti. Kemudian ada al-rasyidin, berasal dari jamak al-rasyid, yang artinya mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin artinya para pengganti yang mendapat petunjuk. Ada juga pengertian khalifah menurut istilah, yaitu pemimpin-pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ada juga pengertian khalifah yang secara umum. Khilafah berarti kepemimpinan. Khilafah Islamiyah berarti kepemimpinan Islam atau sistem kepemimpinan Islam. Dalam bahasa Arab yaitu khilaf yang berarti pengganti. Ada juga secara terminologis yaitu jabatan keagamaan yang dipegang oleh penguasa tertinggi atau kepala negara dalam mengurus beberapa urusan dan menjalankan syariat Allah. Ada juga latar belakang dari Khulafaur Rasyidin itu, yaitu pertama, situasi umat Islam yang tidak stabil. Yang kedua, umat Islam kehilangan figur seorang pemimpin. Yang ketiga, Rasulullah tidak mewariskan siapa penggantinya. Yang keempat, beberapa kelompok merasa berhak negara Islam menggantikan Rasulullah SAW. Berikut ini kelompok yang mengaku berhak menjadi pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Yang pertama, ada kelompok Muhajirin. Kelompok Muhajirin ini mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq karena pernah menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat. Yang kedua, ada kelompok Ansor. Kelompok Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah karena dia mewakili masyarakat Madinah yang membantu Rasulullah sehingga Islam bisa berkembang. Yang ketiga, ada keluarga dekat Rasulullah yang mencalonkan Ali bin Abi Thalib karena beliau ini keluarga dekat Rasul, yaitu sebagai menantu Nabi Muhammad SAW. Berikut ini sistem pemerintahan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini dipilih langsung secara demokratis. Yang kedua, ada Umar bin Khattab. Beliau ini dipilih dan diangkat oleh masyarakat dan disetujui secara aklamasi oleh umat Islam. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Beliau dipilih dan diangkat oleh Dewan. Yang keempat, ada Ali bin Abi Thalib. Beliau dipilih langsung. Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah kepemimpinan pertama yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Namanya ialah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdul Ka'bah.
Kemudian diganti oleh Nabi Muhammad menjadi Abdullah. Julukannya ialah Abu Bakar atau Bapak Pemagi. Beliau dijuluki Bapak Pemagi karena dari pagi-pagi betul atau orang yang paling awal memeluk agama Islam. Beliau juga diberi gelar As-Siddiq karena ia dengan segera membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra dan Mi'raj. Abu Bakar ini memangku jabatan khalifah selama 2 tahun lebih sedikit yang dihabiskannya terutama untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Nabi. Terpilihnya Abu Bakar telah membangun kembali kesadaran dan tekad umat untuk bersatu melanjutkan tugas mulia Nabi. Dalam menjalankan khalifah pertama, Abu Bakar menghadapi berbagai persoalan politik keagamaan, terutama penentangan dari kaum murtad atau kaum riddah, pemberantasan nabi palsu, dan mereka yang enggan membayar zakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Abu Bakar melakukan musyawarah dengan para sahabat. Khalifah Abu Bakar dengan tegas mengatakan bahwa ia akan memerangi semua golongan yang menyimpang dari kebenaran, sehingga semuanya kembali ke jalan yang benar. Beliau ini bersifat sentral kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Beliau meninggal pada Senin 23 Agustus 624 Masehi setelah lebih kurang 15 hari terbaring di tempat tidur. Dia berusia 63 tahun dan kekhalifahannya berlangsung 2 tahun 3 bulan 11 hari. Adapun kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, beliau memberontak orang-orang murtad yang mengaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Maka dikirimlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Bukan rahasia lagi, selama tahun-tahun terakhir kehidupan Nabi telah muncul nabi-nabi palsu di wilayah Arab, bagian selatan dan tengah. Yang pertama mengaku dirinya memegang peran kenabian, muncul di Yaman yang bernama Aswad Ansi. Berikutnya ada Musailamah, si pendusta yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah mengangkat dirinya sebagai mitra di dalam kenabian. Penganggap lainnya adalah Tulaihah dan Sajah ibnu Haris, seorang wanita dari Arabia Tengah. Orang-orang yang enggan membayar zakat diantaranya karena mereka mengira bahwa zakat adalah serupa pajak yang dipaksakan dan penyerahannya ke perbendaharaan pusat di Madinah sama artinya dengan penurunan kekuasaan. Suatu sikap yang tidak disukai oleh suku-suku Arab karena bertentangan dengan karakter mereka yang independen. Untuk memerangi masalah ini, dibentuklah 11 pasukan. Ada langkah strategis yang dilakukan pemerintah sebelum melakukan serangan, yaitu pengiriman surat. Kebijakan dan strategi yang kedua, yaitu beliau melakukan perluasan wilayah. Setelah berhasil mengalahkan pasukan pemberontak, pada tahun 633 Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Al-Walid untuk menaklukkan wilayah-wilayah perbatasan Syria dan berhasil melebar wilayah kekuasaan Islam hingga ke berbagai tempat bekas kekuasaan Persia dan Bizantium. Ketika pasukan Islam sedang mengancam Palestina, Irak, dan kerajaan Hirah, dan telah meraih beberapa kemenangan yang dapat memberikan kepada mereka kemungkinan besar bagi keberhasilannya. Selanjutnya, Khalifah Abu Bakar memiliki kebijakan dan strategi yang ketiga, yaitu
membukukan Al-Quran karena banyak hufadil Al-Quran yang meninggal saat perang. Khulafaur Rasyidin yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab namanya adalah Umar ibnu Khattab ibnu Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Beliau dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi. Beliau ini adalah seorang yang berbudi luhur, fasih, adil, serta pemberani. Ia ikut memelihara ternak ayahnya dan berdagang hingga ke Syria. Ia juga dipercaya oleh suku bangsanya, Quraisy, untuk berunding dan mewakilinya bila ada persoalan dengan suku-suku lain. Umar masuk Islam pada tahun ke-5 setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat Nabi. Beliau berkorban untuk melindungi Nabi dan agama Islam dan ikut berperang dalam peperangan yang besar di masa Rasulullah SAW, serta dijadikan tempat rujukan oleh Nabi mengenai hal-hal yang penting. Ia dapat memecahkan masalah yang rumit tentang siapa yang berhak mengganti Rasulullah dalam memimpin umat setelah wafatnya Rasulullah dengan memilih dan membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, sehingga ia mendapat penghormatan yang tinggi dan dimintai nasihatnya serta menjadi tangan kanan khalifah yang baru itu. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar telah menunjuk Umar bin Khattab menjadi penerusnya. Beliau meninggal pada 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun lebih 6 bulan, 4 hari. Kematiannya sangat tragis. Seorang budak bangsa Persia bernama Firoz atau Abu Lulu'ah secara tiba-tiba menyerang dengan tikaman pisau tajam ke arah khalifah yang akan mendirikan sholat subuh yang telah ditunggu oleh jamaahnya di Masjid An-Nabawi di pagi buta itu. Syura atau komisi pemilih yang akan memilih penerus tongkat kekhalifahannya. Kebijakan dan strategi yang dimiliki oleh Umar bin Khattab yaitu yang pertama, membentuk departemen yang menangani masalah-masalah sosial, politik, dan lain-lain. Yang kedua, memperluas wilayah penyebaran Islam keluar Jazirah Arab. Wilayah persebaran Islam pada masa Umar disebut Futuhat al-Islamiyah karena pada masa ini terjadi keberhasilan perluasan wilayah, yaitu Syuriah yang memiliki kota penting kekuatan, Bizantium, Persia, Mesir, Afrika Utara, Armenia, dan Eropa Timur. Umar membagi wilayah-wilayah yang sudah dikuasai menjadi beberapa provinsi. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur Kufah, Amr bin As menjadi gubernur Mesir, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di Damaskus. Yang kedua, yaitu memperluas wilayah penyebaran Islam keluar Jazirah Arab. Yang ketiga, mulai diterbitkan gaji dan pajak. Yang keempat, mengubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Yang kelima, beliau membentuk Dewan Kepolisian. Dan yang terakhir, beliau membentuk lembaga Baitul Mal. Kekhalifahan yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan namanya adalah Utsman ibnu Affan ibnu Abdi As ibnu Umayyah dari Buak Quraisy. Beliau memerintah selama 12 tahun. Beliau juga mendapat julukan Dzun Nuraini.
Mengapa mendapat julukan itu? Karena beliau mengawini putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara berurutan. Ia sangat kaya, tetapi berlaku sederhana, dan sebagian kekayaannya itu digunakan untuk kejayaan umat Islam. Beliau menyumbang 950 ekor unta dan 50 begal serta 1000 dirham dalam ekspedisi untuk melawan Bizantium di perbatasan Palestina. Ia juga membeli mata air orang-orang Romawi yang terkenal dengan harga 20.000 dirham. Untuk selanjutnya, diwakafkan bagi kepentingan umat Islam dan pernah meriwayatkan hadis kurang lebih 150 hadis. Seperti halnya Umar, Utsman naik menjadi khalifah melalui proses pemilihan. Bedanya, Umar dipilih atas penunjukan langsung, sedangkan Utsman diangkat atas penunjukan tidak langsung, yaitu melewati badan syuro atau dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya. Beliau wafat pada Jumat 17 Zulhijjah 35 Hijriah atau 655 Masehi. Adapun kebijakan oleh Utsman bin Affan yaitu menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya, menyatukan bacaan, kendati pun masih ada perbedaannya, namun harus tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. Menyumbang 950 unta dan 50 bakal serta 1000 dirham dalam ekspedisi melawan Bizantium. Membeli mata air Romawi dengan harga 20.000 dirham. Meriwayatkan hadis kurang lebih 150 hadis. Khulafaur Rasyidin yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Masuk Islam pada waktu yang pertama. Ia menemani Nabi dalam perjuangan menegakkan Islam di Madinah maupun Mekah. Ia diambil menantu oleh Nabi dengan menikahkannya dengan Fatimah. Ali memerintah selama 6 tahun. Pada pemerintahan Ali, tidak ada sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Ia menemani Nabi dalam perjuangan menegakkan Islam, baik di Mekah maupun di Madinah, dan diambil menantu oleh Nabi Muhammad SAW. Kebijakan dan strategi yang dimiliki Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama, menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan Utsman. Yang kedua yaitu menghadapi para pemberontak. Yang ketiga, penggantian pejabat lama dengan baru. Khulafaur Rasyidin terdiri atas 4 sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka mempunyai karakteristik yang berbeda. Khalifah Abu Bakar mempunyai karakter lembut dan tegas,
Dalam suasana negara yang kacau, pemimpin karakter seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sangat diperlukan. Dengan kelembutannya, Khalifah Abu Bakar dapat menginsyafkan orang-orang yang terbujuk berbuat makar. Sementara itu, orang-orang yang bersikap merongrong dihadapi secara tegas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, situasi negara lebih aman. Dalam kondisi itu, perlu pemimpin yang mempunyai karakter seperti Khalifah Umar bin Khattab, yaitu cerdas, tegas, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Kecerdasan Umar bin Khattab ini sangat diperlukan untuk membangun dasar-dasar kemasyarakatan yang islami. Situasi negara pada masa Khalifah Utsman bin Affan benar-benar sudah aman. Kemakmuran sudah tercapai di segenap lapisan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, karakter pemimpin yang soleh, penyantun, dan sabar sangat diperlukan juga. Dengan karakter seperti Khalifah Utsman, kemakmuran rakyat dapat tercapai baik jasmani maupun rohani. Pada masa peralihan kekuasaan dari Khalifah Utsman bin Affan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, kekacauan kembali terjadi. Dalam kondisi negara seperti itu, karakter pemimpin yang tegas dan mengutamakan kebenaran sangat diperlukan. Khalifah Ali bin Abi Thalib mempunyai karakter yang tepat. Ketegasan Khalifah ini dalam membela kebenaran mirip dengan Khalifah Umar bin Khattab. Secara umum, mereka dapat berhasil dalam memimpin negara dengan prinsip berikut ini. Yang pertama, mereka adalah pribadi ulama yang umara dan umara yang ulama. Yang kedua, kekuasaan adalah sarana pemberi hidayah. Prinsip yang ketiga, yaitu pemerintah berdasarkan musyawarah atau demokrasi. Prinsip yang keempat, yaitu tegaknya keadilan bagi seluruh manusia. Prinsip yang kelima, yaitu amanat terhadap baitul mal. Prinsip yang keenam, yaitu pemerintahan tanpa fanatisme kesukuan dan kekeluargaan. Yang ketujuh, pemerintahan tanpa fanatisme kesukuan dan kekeluargaan. Yang kedelapan, yaitu tegaknya demokrasi. Demikian ini presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.